Karena kita masang target apa yang dibagikannya, tapi kita tidak pernah menempatkan bahwa kita sebagai pecinta bagi dirinya. Kenapa? Karena dia tadi kan ciptaan Allah, milik Allah, pinjaman Allah. Tugas kita bagaimana yang dipinjaman Allah tadi betul-betul bisa kita jaga dan kita pelihara biar bisa menjadi berharga. Allah akan membagikan pinjaman yang lebih mewah lagi. Apa dia? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka oleh karena itu Ibu, inilah kajian kedua, bahwa kita kembali kepada ketenangan hidup itu bila kita menyadari kita untuk dekat pada Allah. Bagaimana biar dekat tadi? Sadarilah bahwa kita hidup ini satu tujuannya, menyembah Allah. Bu, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Gelisahnya hidup kita di dunia ini gara-gara kita tak memahami itu. Yang kita pahami, kita menyembah harta dan tahta. Itu bahasa saya tadi, hadiah ulang tahun. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika mahabbatak. Saya sorot dulu ya Bu ya. Ini di Facebook ini. Pengajian ibu-ibu Anissa. Karena banyak emak-emak ini yang jadi followers kita. Kita mulai ya Bun ya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibud da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi, ila akhir ayat. Wa fi suratil ukhra bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka. Inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari mana Allah cipta
meratakan bumi, yaitu hari Sabtu. Dan yang paling bahagia di hari ini, kita berada di 15 Ramadan, pertengahan Ramadan, bertepatan 15 Maret 2025 Miladiah. Kita tadi di 15 Ramadan 1446 Hijriah. Maka ini adalah bagian yang sangat indah bagi hari di antara hari-hari kita yang sebelumnya. Kita tak tahu, mungkin di saat itu mungkin ada yang sudah merencanakan, tapi yang paling bahagia adalah langsung kita dapat di masjid ini, Masjid Al-Fatih. Semoga terbuka jugalah kita sebagai pembuka bagi hati kita, perasaan yang selama ini kotor jadi bersih, bagi akal kita, pikiran kita yang selama ini kotor jadi bersih. Maka mudah-mudahan di Masjid Fatih Kota Binjai ini kita, jiwa kita menjadi pembuka, perasaan kita dari kotor menjadi bersih, pembuka akal pikiran kita dari kotor menjadi bersih. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak luput pula kita mengucapkan selawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda, bila kita ingin hidup bahagia, tentu kita kembalikan kepada imam kita, teladan kita. Siapa lagi kalau bukan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Itu dia. Jadi yang dikembalikan kepada kajian ini apa? Karena yang kita kembalikan adalah kepada kupasan bahwa begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya. Tidak memandang bahwa umat Nabi Muhammad itu yang taat kepada Allah dan Rasulullah, apalagi yang tidak taat kepada Allah dan Rasulullah. Rasulullah tidak memilah-milah dalam kajian kasih sayang. Nggak dikasih Facebook, Bu, kita secara langsung diputuskan ya. Jadi kemana kajiannya Bunda? Menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita adalah kembali kepada cintanya Nabi Muhammad kepada umat-umatnya. Di penghujung akhir hayat itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kembali kepada ucapan Aisyati, atau tak diucapkannya Fatimati anaknya, atau tak diucapkannya cucunya Hasan dan Husaini, tapi siapa diucapnya? Ummati, ummati, ummati. Kemana arahnya? Semua dapat. Aisyah pasti masuk sebagai umatnya, Fatimah anaknya masuk sebagai umatnya, bersama sepupu dan menantunya
yaitu Ali bin Abi Thalib menjadi umatnya, sebagai umatnya. Begitu juga Hasan Hussein sebagai umatnya, yang sahabat lain sebagai umatnya, yang taat pun sebagai umatnya, yang tak taat pun sebagai umatnya. Begitulah yang disebut dengan ummati yang dimaksud oleh Rasulullah, dan Rasulullah sebagai tauladan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, disinilah untuk belajar kita tidak punya benci, tidak punya benci, karena kebencian inilah yang membuat pikiran kita menjadi-jadi. Pikiran sudah menjadi-jadi, tak akan pernah tenang hidup di muka bumi ini. Kalau sudah tak tenang hidup di dunia ini, maka kolesterol akan datang pada diri, asam urat akan hadir bertubi-tubi, makan pun tak enak lagi. Kenapa? Karena kita tidak dudukkan kaji dua hal. Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah, kembalikan kepada Allah. Jadi bukan milik kita, suami kita bukan milik kita, istri kita bukan milik kita, istri kami bukan milik kami, anak-anak dan cucu bukan milik kita. Semua itu milik Allah. Dari yang nomor dua ini lahirlah bagian-bagian yang lain. Pertama, maka disitulah kita akan tahu bahwa semua itu milik Allah, bukan milik kita. Yang jadi paham kita adalah tugas kita sebagai pemelihara atau peminjam yang diberikan Allah kepada ibu suami, yang diberikan kepada kami istri, yang diberikan kepada ibu-ibu dan kami adalah anak-anak dan menantu nanti ke depan, yang sudah punya menantu alhamdulillah, apalagi yang punya cucu. Kemana kajian kupasannya? Bahwa di sini adalah semua tadi, dan kita semua adalah milik Allah. Maka masuk yang kedua, kalau udah milik Allah, bagus tak bagus diterima apa adanya. Ibu kan nerima kalio ayam ini, siang-siang udah bicara kalio ayam. Nggak ngiler ya Bu, masih lama lagi azan maghrib. Kalio ayam itu kan sudah jadi. Sebelum jadi apa? Berpisah cabai, garam, jintan, gula, apalagi bawang putih, bawang merah, ketumbar. Ibu makan satu-satu enak. Ibu makan cabai itu pedas. Ibu makan jintan tuh ambar, apalagi ketumbar. Begitulah tadi kajiannya. Tapi ketika disatukan dari tak sempurna, ketika disatukan menjadi sempurna, maka tersebutlah dia kalio ayam, kalio kambing, dan bla bla segalanya. Ini yang tadi semuanya melengkapi itu. Kemana arahnya Bu? Ini saya ilustrasi bahwasanya kita harus paham. Mungkin di awal kita tahu suami kita bagus, sudah punya menantu baru kelihatan suami kurang bagus. Tapi di saat itu kita harus sadar, pertama, suami kita itu milik Allah. Kalau udah milik Allah, kedua, Allah pinjamkan sama kita. Kalau udah pinjamkan, pandai-pandai menjaga dan merawatnya. Maka ini maksud yang ketiga, dirawat dengan bismillah. Meskipun dia memang pertama sudah kita pilih sebagai imam, tapi dia tetap manusia, tidak luput dari lupa dan salah.
kelupaan dan kesalahan yang pernah dia lakukan selagi masih di dunia tidak lepas dari godaan dan tantangan. Maka sebagai istri, kami sebagai suami, satu kajian dikembali, tuh pasangan hidup kita adalah milik Allah satu. Maka balikkan kepada Allah. Bagaimana cara balikannya? Sadar kita itu dipinjamkan Allah. Bagaimana kalau kita dikatakan sebagai peminjam? Rawatlah pinjaman Allah. Kalau mau bahagia hidup tadi, jadilah kita makmumah yang solehah. Tahu ibu makmumah solehah, bu? Imam lupa baca Quran, baca ayat, apa ibu bilang kan? Imam lupa tadi rakaat pertama. Artinya apa? Si imam ngerti ada bacaanku yang salah. Si imam ngerti, oh baru mungkin tadi aku sujudku sekali, diingatkan. Disitulah tadi makmumah yang solehah. Apa maksudnya? Boleh mengkritisi suami. Karena suami itu bukan Tuhan. Kalau Nabi Muhammad dan para Rasul, para Nabi lainnya salah, itu yang mengingatkan Allah. Gak sempat berbuat salah, terniat aja berbuat salah keliru, diingatkan Allah. Kalau kita ini siapa yang mengingatkan? Suami kita, istri kami, anak-anak dan cucu-cucu kita, juga menantu yang disayangi. Itulah yang disebut dengan terjadinya jamaah yang soleh dan soleha. Inilah yang dimaksud tadi Bunda, sampai endingnya adalah meskipun dia sangat menyakiti perasaan kita, tapi tetaplah kita sadari bahwa ia adalah ayah dari anak kita, kakek dari cucu kita. Maka oleh karena itu kita doakanlah ia agar berubah hidupnya dari yang kasar jadi lembut, dari yang marah suka senyum, sehingga doa ibu tadi bisa menyejukkan suasana hatinya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itulah yang mengakibatkan Rasulullah disebut sebagai Asyrul Anbiya wal Mursalin, Khatimul Anbiya, penutup para nabi dan penghimpun para nabi dan rasul. Maka Bunda yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Kenapa disebut ummati, ummati, ummati? Yang kedua kajian kita Bunda, Ustaz, sebenarnya bagaimana kita menyikapi hidup ini? Saya udah puluhan tahun rajin mengaji, kok belum jumpa jati diri ketenangan itu dalam diri. Karena masalahnya adalah kita belum menundukkan kaji. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kita selama ini mungkin belum merasa dekat dengan Allah. Makanya tadi kita ajak dengan sholat sunat tasbih tadi. Saya nggak mau mematokkan ibu kepada targetnya Quran suratnya ini, suratnya ini, suratnya ini. Yang saya mau adalah ibu mana yang hafal. Karena kita udah lagi bertempur nih. Masa udah bertempur suruh ngapal lagi? Terakhir ibu sholat tadi bukan merasakan, menikmati, tapi memikirkan. Kalau sudah ibu masuk kaji tadi merasakan, serahkan semua pada Allah. Makanya saya katakan silakan mana 4 surat setelah Al-Fatihah tadi yang hafal, dudukkan, urutkan dia. Dan itu juga pengingat kita sudah rakaat keberapa. Gitu ya Bu.
Maka dalam hal ini kemana kaji kita? Kita ingat lagu Bimbo. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Kita nggak kembali kepada pemahaman kaji yang dikatakan Bimbo tadi, bahwasanya gara-gara kita jauh maka Allah menjauh. Artinya hati kita menjadi gelisah, tidak tenang. Sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, berinfak sudah, begaduh juga. Kenapa? Karena perkaranya kita jauh dari Allah. Kita dekat dengan target, sehingga target tadi kita menjadikannya sebagai Tuhan. Oh, aku sholat sunat tasbih nih. Oh, nanti tahulah suamiku, aku udah sunat tasbih. Oh, aku istri solehah nih. Ternyata tanpa kita sadari, sholat sunat tasbih yang kita kerjakan tadi itulah kita tuhankan. Bukan Allah yang kita tuhankan, tapi sunat tasbihnya. Puasa kita begitu juga. Kalau masalah salah itu wajar, karena kita manusia tidak luput dari salah dan lupa. Tapi kalau sudah salah itu tadi, kita datang tiba-tiba ditegur oleh orang yang kita cinta, pasangan hidup kita, kita legowo. Di saat itulah kita bahagia. Ternyata kita tidak egois jadinya. Sadar kita kalau kita tadi salah. Bu, ibu jangan khawatir, negur laki yang masih belaki. Jangan khawatir, negur anak, menantu dan cucu. Karena disitulah wujud kasih sayang, cinta dan kedekatan itu. Bedanya pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu tak ngasih apa-apa, tapi rajin menegur. Akhirnya anak-anaknya dan cucunya dekat sama mak ayah dan atuk neneknya. Zaman sekarang tak ada kita menegur, apa yang diminta oleh anak dan cucu kita kasihkan. Kita merasa sudah memanjakannya, kita merasa apa yang diminta sudah kita berikan kepadanya, tapi dia sendiri mengatakan, sebatas duit ini ajalah kasih sayang mak ayahku. Pikirnya sayang aku sama dia tuh, ku minta lagi besok. Tak tahu dia aku kepingin dipeluk oleh mama. Tak tahu dia aku ingin diajak mancing sama papa. Tak tahu dia aku ingin dibawa main-main jalan-jalan sama atuk dan nenek. Biarlah dikeluarkannya uang terus. Pikirnya makin dekat aku. Enggak. Itu anak-anak sekarang ngomong, Bu. Maka disitulah Allah menyatakan dalam surah At-Tahrim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Siksa api neraka itu nunggunya lama kali, Bu. Wah, Firaun aja belum bangkit dari kubur. Jadi mana siksa api neraka di dunia itu? Tak tenang rumah tangga kita, gelisah hidup berkeluarga kita. Padahal kalau ditengok orang laki bekerja, bini bekerja, bahagia terasa, belum tentu. Karena hakikat kebahagiaan itu adalah saling mengerti dan memahami. Mengerti kekurangan masing-masing, memahami untuk datang sebagai menambalkan kekurangan itu sendiri. Maka yang harus ibu tanamkan dan kita semua tanamkan, jadilah sebagai pecinta alias mencintai. Jangan pernah bercita-cita ingin dicintai. Kayak hadiah ulang tahun, besok aku ulang tahun dikasih apa ya sama suamiku ya? Kacau. Coba berpikir kita, aku besok ulang tahun, aku menunjukkan pada suamiku, aku kasih dia kebahagiaan,
keyakinan, dan walaupun aku sudah umur 50 tahun, aku akan buat dia seperti memandangku seperti umur 25 tahun. Artinya kita tahu barakallahu fil umrik, Allah memberkati umur kita, membuat umur kita yang berkurang tadi semakin diberkati Allah. Artinya kita semakin dewasa menghadapi suami. Jadi orang yang berulang tahun berupaya untuk membahagiakan orang yang dia cintai, meskipun suami tadi pun sudah berpikir bagaimana aku membagikan hadiah kepada istriku. Jadi semua wujudnya Bu, mencintai. Gagal dan rusaknya rumah tangga bila masing-masing laki dan bini minta dicintai. Apa ini Bang? Bukan ini yang ku mau. Ah, jelek kali. Kalau kayak gini abang bilang gak usah pulang abang seminggu. Tak pulang dia ke rumah sebelah. Kenapa? Karena kita masang target apa yang dibagikannya, tapi kita tidak pernah menempatkan bahwa kita sebagai pecinta bagi dirinya. Kenapa? Karena dia tadi kan ciptaan Allah, milik Allah, pinjaman Allah. Tugas kita bagaimana yang dipinjaman Allah tadi betul-betul bisa kita jaga dan kita pelihara biar bisa menjadi berharga. Allah akan membagikan pinjaman yang lebih mewah lagi. Apa dia? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka oleh karena itu Ibu, inilah kajian kedua, bahwa kita kembali kepada ketenangan hidup itu bila kita menyadari kita untuk dekat pada Allah. Bagaimana biar dekat tadi? Sadarilah bahwa kita hidup ini satu tujuannya, menyembah Allah. Bu, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Gelisahnya hidup kita di dunia ini gara-gara kita tak memahami itu. Yang kita pahami, kita menyembah harta dan tahta. Itu bahasa saya tadi, hadiah ulang tahun tak dapat hadiah dari laki, ditutupnya kamar, tak dikasihnya tidur di dalam kamar. Itu menyembah harta. Harusnya masa bahagia itu diwarnai dengan kebahagiaan yang sempurna, dengan rumahku surgaku. Tapi hanya gara-gara nilam setiti rusak susu sebelanga. Apa sebab? Harta dan tahta. Bu, kenal Siti Khadijah kan Bu? Berapa selisih umurnya sama Nabi Muhammad Bu? 15 tahun. Ibu tahu Siti Khadijah itu siapa Bu? Wanita terkaya di tanah Arab. Kemana hartanya Bu? Habis. Untuk siapa Bu? Untuk Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Perempuan terkaya di Jazirah Arab. Habis semuanya uang tadi diserahkan untuk Islam. Makanya dia dapat suami sebagai imam. Itu Bu. Ya. Kalau sudah dapat suami sebagai imam, dia akan serahkan semua seluruhnya. Apa kata Siti Khadijah? Wahai kekasihku baginda Rasul, sepertinya waktuku tak lama lagi. Belum banyak kukasihkan untuk melayanimu, karena Allah yang Maha Suci. Sebentar lagi pun aku meninggal dunia ya Rasulullah kekasihku. Andaikan kau nanti berjihad, berjuang dalam jalan Allah menyiarkan Islam, ketika kau melewati paret tak ada jembatan, jadikanlah tulang belulangku sebagai jembatannya. Tulangnya pun disiapkan untuk jembatan Rasulullah Bu. Paham Bu kemana arah saya? Ya Bu.
Jangan udah belasan puluhan tahun masih berhitung-hitung sama suami, tinggal watawasobil hak watawasobil sober aja lah. Buka-bukaan. Orang kita aja pertama kali udah buka-bukaan, ya kan Bu? Habis waktu duduk di atas pelaminan, masa enggak buka-bukaan hati dan pikiran? Jadi mana kedekatan itu kepada Allah? Sehingga nanti keluar bahasa, Bang, aku percaya apa yang kau buat. Dek, adik, abang percaya apa yang kau buat. Tapi pasti itu semua untuk kita bersama. Udah, yang penting bismillahkan. Enak. Gaduhnya suasana ini seperti sama orang lain kita hidup bersama suami. Seperti sama orang lain kita hidup bersama istri. Maka saya pribadi Bu, rugi saya kalau jaim-jaim sama bini saya. Tak mana bini saya. Bunda yang dirahmati oleh Allah, udah dipesan Bu ya, nanti jangan bilang umi-umi ya. Tak bisa juga nih, bocor juga ini. Karena apa? Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah manakala kita merasa dekat dan terbuka dengan orang yang kita cinta. Yang nomor dua, ibu pun jangan tanggung ketika punya menantu, itu anak ibu. Bukan hanya anak besan. Ibu jadi orang kaya, kau udah punya anak, tambah menantu 2 anaknya. Kalau anak ibu 4, 8 anak ibu. Jadi artinya bagaimana? Logikanya semakin berwarna rumahku. Kata kuncinya harus ada keadilan yang berarti di antara dia dengan diri anakku. Inilah yang disebut dengan keterbukaan. Dan itulah yang menuju kedekatan terakhir, yaitu bagaimana biar bisa ini kita dekat Ustaz. Dengan menyadari kita diciptakan sebagai hamba Allah, bukan hamba harta dan tahta. Karena hamba harta dan tahta itulah membuat suami tidak mengakui sebagai suami istrinya, istri tidak mengakui sebagai istri suaminya. Artinya mereka belasan puluhan tahun bersama tapi masih saling curiga. Cinta tulus tak bersemayam di dalam kehidupannya. Kalau ibu-ibu pernah nonton film kartun, itu ada yang rumahnya bisa terbang pakai balon sampai ya dari mulai kecil. Mereka yang satu, yang nenek-nenek tadi waktu masih kecilnya ngumpul sama-sama orang pramuka. Itu saya suka nonton. Entah apa judulnya itu. Ya, orang tuh sama-sama pramuka, ya, sampai akhirnya terbang orang tuh berdua. Sedih sampai kakek nenek. Jasad ini cuma formalitas. Semakin tua semakin berwarna cinta kita. Kadang di situ kita beratnya berpisah, Bu. Tapi di saat itu kita kuatkanlah cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Ketika cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, andaikan Allah datangkan perpisahan, kita tetap bisa nerima apa adanya. Karena ditambah dengan nanti belakangan bahwa hidup yang kekal itu adalah di surga. Makanya diwarnai pertama adalah rumahku adalah surgaku. Kadang ibu tengok suami ibu udah tidur ditatap mukanya lama-lama. Meskipun anak-anak entah kemana-mana perginya, tapi tetap cinta yang bersemi akan menjadi teman yang luar biasa, mengisi kekosongan karena anak-anak pun sudah pergi kemana-mana. Itu membuat kita semakin ikhlas di saat anak-anak kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gitu ya Bunda, yang masih ada dijaga, yang sudah nggak ada limpahkan kepada anak dan cucunya. Bunda yang dimuliakan Allah, bagaimana senjata untuk memantapkan agar kita menjadi tenang di Ramadan ini? Jangan Bunda lepaskan bahwa Ramadan ini adalah bulan rasa. Arti bulan rasa tadi adalah di mana Bunda merasakan dekatnya kepada Allah. Maka kita saat ini bermohon kepada Allah. Kita mohon pada Allah, ya Allah, gak ada kurangku lagi. Uang ada, jabatan ada, kehormatan ada, tapi mengapa hati ini belum tenang juga, ya Allah? Mungkinkah karena aku jauh darimu? Maka dekatkanlah aku. Maka dijawab Allah, inni qarib, sungguh aku dekat. Maka kedekatan itu bagaimana? Falyastajibuli, jawablah apa yang ku minta untuk dikerjakan. Bagaimana menjawabnya? Kerjakan dengan rasa. Tadi yang saya latih pada ibu, ya, jangan targetkan hafalan ini, hafalan itu, tapi rasakan yang sudah hafal, nikmati, memohon ampun pada Allah. Perbincangan makinnya nyatu. Maka berbincanglah kita dalam sholat. Ketika ibu berdiri, disitulah ibu menjadi hamba Allah yang patuh, tetap menghadap kiblat. Ketika ibu dalam keadaan ruku, maka di saat itulah ibu akan sadar kita perlu obat. Dari apa? Dari penyebab gelisah kita adalah satu, keserakahan. Serakah kita, Bu. Keserakahan itulah membuat gaduh dengan suami. Keserakahan itulah membuat gaduh dengan istri. Keserakahan itulah membuat gaduh dengan anak menantu dan cucu. Keserakahan itulah membuat gaduh dengan teman-teman kita yang lainnya. Keserakahan itulah yang harus diobati dengan apa? Ruku. Apa alat serakah itu? Perut dan di bawah perut. Tak pernah puas, karena manusia itu memang makhluk yang tak pernah puas. Walaupun waktu belum punya anak, kapanlah aku punya anak? Udah punya anak, kapanlah anakku bisa telungkup? Udah telungkup, kapanlah anakku bisa duduk? Udah bisa duduk, kapanlah anakku bisa berdiri? Udah bisa berdiri, kapanlah anakku bisa berlari? Udah berlari, lah sekali lah anakku ini kumasukkanlah lagi. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu tercipta dalam keadaan gelisah. Satu-satunya kunci buat nggak gelisah adalah dekat kepada Allah. Maka ibu, kita berbincang di bulan Ramadan ini dengan Allah melalui sholat. Bagaimana caranya? Di saat itulah kita mengadu saat berdiri. Apa yang kita baca, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tadi saya ingatkan. Pahami, nikmati, pada Engkaulah ya Allah kami menyembah, kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Lagi berdiri kita tuh, Bu, yang kita menghadapi semua isi alam semesta yang menjadi harta dan tahta ke depan, tapi tetap kita ucapkan apa? Pada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan pada Engkaulah kami mohon pertolongan. Itu yang pertama, bincang kita pada Allah. Yang kedua, bincang kita pada Allah, ya Allah sembuhkanlah keserakahanku. Apa yang kita sebut? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika dia mema'rifatkan, mengkhusyukkan dalam rukuknya, insya Allah setelah sholat serakahnya akan berkurang dan lama-lama akan hilang. Yang terakhir, berbincang dengan Allah ketika di saat sujud. Sujud itu obat apa? Obat penyakit sombong. Aku semuanya ini karena otakku, pintarku, cerdasku. Maka disitulah diletakkan yang sejajar dengan jempol kaki kita.
sejajar dengan tanah yang hanya kita sebut adalah Maha Suci Engkau ya Allah yang Maha Tinggi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka waktu itu orang yang sholat dan mema'rifatkan khusyuk dalam sujudnya, maka insya Allah dia tidak akan sombong lagi berjalan di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jiran yang bilang, aku heran nengok kakak, semua ada sama kakak, tapi ramah kali kakak. Biasanya kan ngetren orang sekarang ini kan, kalau udah punya sedikit aja udah sombongnya subhanallah. Apa mau ku sombongkan lagi dek? Semua kan milik Allah, balik kepada Allah. Yang kedua, la haula wala quwata illa billahil azim. Itu yang sebut doa apa Bu? Doa surga. Menyikapi sekarang ini Bu, pusing, stres kita. Jadi bagaimana kajinya? Semua adalah daya dan kuasa milik Allah, balik kepada Allah. Ada alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah, karena selalu yang kita harapkan adalah Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah Tuhanku, engkaulah tujuanku, ridhomulah yang kupinta, bukan harta dan tahta itu. Kau dah Allah yang kita tuju, ridhonya kita dapat. Belum lagi melangkah menuju harta tuh yang datang menghampiri kita. Tapi lihat orang-orang yang sibuk dengan harta dan tahta, dia berkata, apa kurangku lagi ya Allah, harta banyak, jabatan tinggi, tapi tak bahagia hidupku, begaduh aja sama keluarga. Itulah kalau udah ridho Allah tak kita dapat. Bagaimana caranya? Dekatkanlah diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah menampun para bunda sekalian, saya minta maaf. Dan waktu kalau Allah berkehendak kita berjumpa kembali. Tapi inilah kajian tauhid versi tasawuf akhlaki yang kita arahkan agar kita semakin memahami dan menjumpai hidup yang tenang, muka pun makin awet muda walaupun umur bertambah, karena kita selalu serahkan kepada semuanya pada Allah yang Maha Rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.